Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bizabhil udhiyyah wa balaghana ila hadzal yawm min 'ashri dzilhijjah. Wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmah wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uqulis salimah. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqin. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha Masjid Darussalam yang insyaallah selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah dan qudratullah kita bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa menerima setiap langkah kaki kita, tetes keringat kita, dan tetesan darah dari kurban yang kita laksanakan pada hari ini menjadi amal sholih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal terbaik kita ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada baginda uswah terbaik, contoh teladan terbaik bagi kita sepanjang masa, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita juga mampu mewariskan, meneruskan perjuangan beliau kepada generasi selanjutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada sikap terbaik bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang meyakini bahwa kematian adalah satu hal yang pasti datang kepada kita. Dan seiring berjalannya waktu, sesungguhnya kematian itu semakin dekat kepada kita, kecuali kita menyikapinya dengan menyiapkan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia yang hanya sementara ini.
dan untuk kehidupan akhirat yang khairu wa abqa, kehidupan akhirat yang kekal abadi, hanyalah takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka bertakwalah wahai hamba-hamba Allah yang memiliki akal yang sehat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha, ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari kisah agung napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebuah kisah tentang ujian cinta, ujian keimanan, ketundukan yang total kepada Allah, bukti rasa cinta dan syukur serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membuktikan apakah dia lebih cinta kepada anak dan keluarganya ataukah dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail yang dia tunggu selama puluhan tahun dan mendapatkannya ketika tua. Ketika balita diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan di padang pasir yang gersang tanpa bekal apapun. Itulah ujian pertama yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim dan kepada keluarganya. Tetapi keyakinan dan keimanan yang kuat membuat Siti Hajar bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin tidak mungkin Allah menganiaya atau menzalimi hambanya. Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Yang harus kita jadikan pelajaran adalah keluarga Nabi pun Allah uji, Allah coba sampai di mana cintanya, bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus berjuang, ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang sungguh-sungguh, sehingga Siti Hajar mencari pertolongan dengan cara berlari menaiki bukit Sofa, berharap ada orang yang lewat dan bisa menolongnya, karena Ismail yang masih balita menangis kehausan dan kelaparan. Tidak ada orang satupun. Ia turun kembali berlari ke Bukit Marwah. Demikian dilakukan sampai 7 kali, baru Allah turunkan pertolongannya. Jadi jangan berharap mendapatkan pertolongan Allah sebelum kita membuktikan kerja keras kita, kerja ikhlas kita, baru Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau kita sabar dan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Allah berikan di kaki Ismail yang balita keluarlah mata air yang hingga saat ini tidak pernah surut, tidak pernah kering. Itulah yang kemudian menjadi sumur Zam-Zam. Ibadah haji puluhan juta manusia, umroh hampir setiap bulan, tidak pernah kering yang namanya sumur Zam-Zam. Dan itu adalah obat penawar yang terbaik bagi orang-orang yang memiliki penyakit baik lahir maupun batin. Ketika remaja, Nabi Ibrahim datang menemui keluarganya Ismail yang sudah remaja. Tapi Allah kembali memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, apakah dia lebih cinta kepada anaknya, keluarganya, ataukah lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail
Lalu Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyatakan mimpinya kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail? Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan engkau mendapati aku sebagai hamba-hamba Allah yang sabar. Itulah didikan terbaik seorang ibu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan dan kesabarannya, mampu mendidik anaknya menjadi anak yang solih, anak yang sabar, anak yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun takdir ketetapan Allah kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Maka yakinilah, syukurilah, dan bersabarlah atas ketetapan Allah. Pasti Allah akan memberikan pahala terbaik. Di surah Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa ada limit batas. Pahala terbaik dan terbesar bagi hamba Allah yang pandai bersabar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalullah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sesungguhnya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Demikianlah Allah menunjukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Bertakbir, perbanyak takbir di hari raya ini, dan Allah berikan kepadamu kebanyakan nikmat yang tidak kamu sadari. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Allah dalam ayat ini menjadi penegas bahwa tujuan utama kurban adalah menumbuhkan ketakwaan, bukan soal besar atau kecilnya hewan yang kita kurbankan, bukan berapa jumlah atau nilainya, tapi soal keikhlasan hati di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bukan hanya agama ritual. Islam adalah agama yang menyatukan antara spiritual dan sosial. Ibadah kurban bukan hanya antara hamba Allah dengan Tuhannya, tapi juga harus memberi dampak kebaikan bagi sebanyak-banyaknya umat yang ada di sekitarnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub ilallah, tapi juga bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Baginda Nabi yang mulia bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Momentum hari raya Idul Adha ini waktu yang tepat untuk mewujudkan, mengamalkan hadis ini. Momentum ini semua mampu berkurban, dan sangat dianjurkan bagi kita untuk berkurban. Menabung adalah jalan terbaik agar kita mudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah kurban. Selain sebagai bentuk perintah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah, juga untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial, empati kita kepada sesama manusia. Pentingnya dan perintah berkurban Allah tegaskan dalam Al-Quran Al-Kautsar
surat terpendek di dalam Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat Idul Adha hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan berkurbanlah sebagai bentuk rasa syukur untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Disinilah letak aspek sosial dari kurban. Melalui pembagian daging kurban, kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang mungkin jarang menikmati daging sepanjang tahun. Kurban menjembatani jurang si kaya dan si miskin, menguatkan solidaritas sosial, menumbuhkan rasa empati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkur ismallahi 'alaiha shawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syariat atau syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya, sedangkan hewan kurban itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kakinya telah terikat. Lalu apabila telah rebah, telah mati, maka makanlah sebagiannya, dan berikanlah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, orang yang tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkannya untukmu agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saudara-saudaraku jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi yang mulia bersabda, laisal mu'min alladhi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila janbi, rawahul Baihaqi. Tidak beriman orang yang selalu kenyang sementara tetangganya kelaparan sampai ke lumbungnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ibadah kurban seharusnya tidak hanya menjadi simbol tahunan bagi kita, tapi menjadi pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran dan bantuan kita. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membeli hewan kurban, maka kita jangan sampai menutup pintu hati kita untuk berkurban. Maka mari kita jadikan kurban sebagai bentuk usaha meningkatkan ketakwaan kita dengan mengorbankan hal-hal yang kita cintai demi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikis sifat kikir, karena kikir adalah penghalang utama di dalam berbagi dan peduli. Membangun empati sosial, karena kita tidak hidup sendiri di dalam masyarakat. Mendistribusikan kekayaan agar tidak berputar hanya pada satu golongan saja. Menyatukan umat, ukhuwah Islamiyah, karena kurban mempererat tali ukhuwah. Jangan sampai kurban kita hanya menjadi ritual daging, makan-makan, tapi tidak meninggalkan bekas dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang hanya menyembelih, tapi tidak peduli pada lingkungan sekitar kita. Saudaraku yang berbahagia, jika kita benar-benar memahami makna kurban, maka kita akan menjadi pribadi yang dermawan, yang peduli, yang sabar dan ikhlas atas ketetapan Allah. Kita akan menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian, dan bahwa harta yang kita miliki adalah titipan yang suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah simbol kesediaan kita untuk memberi, bahkan terhadap sesuatu yang kita cintai. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang mulia surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi syarat infak itu adalah harta yang kita berikan adalah apa yang kita cintai, bukan sisa-sisa, bukan sesuatu yang sudah tidak kita suka. Tapi syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas, memberikan yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah si nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhaduka annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun yang tiada kami sengaja, dosa kami yang kecil apalagi yang besar. Ampuni jika kami belum mampu mendidik anak-anak kami, keluarga kami menurut aturan-Mu ya Allah. Ampuni jika selama ini kami belum mampu beribadah kepada-Mu dengan khusyuk ya Allah. Ampuni ayah bunda kami ya Allah, terutama ibunda kami yang telah mengandung kami 9 bulan, kehidupan yang semakin hari semakin bertambah sulit. Ampuni dosa ibunda kami ya Allah, yang telah melahirkan kami dengan tetesan darahnya, melahirkan kami dengan taruhan nyawanya. Ampuni dosa ibunda kami ya Allah, yang telah menyusui kami 2 tahun dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah, yang telah mendidik dan membesarkan kami dengan penuh pengorbanan hartanya, waktunya, tenaganya. Ya Allah, Engkau perintahkan kami agar berbakti kepada ayah bunda kami, tapi kami tidak pernah mampu membahagiakan ayah bunda kami semasa hidupnya. Ya Allah, balas kebaikan ayah bunda kami dengan luasnya ampunan-Mu ya Allah. Balas segala kebaikan ayah bunda kami dengan indahnya surga. Jadikan alam kubur ayah bunda kami raudhah min riyadil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sholih dan sholihah ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu, hamba-hamba-Mu yang pandai bersabar atas ujian dan musibah dari-Mu,
hamba-hambamu yang ikhlas, yang hanya berharap kepadamu. Jadikan kami tauladan bagi keluarga kami ya Allah. Jadikan kami tauladan bagi saudara-saudara kami yang takwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a, rizqan mubarakan wa rizqan halalan thayyiban. Wahai Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kami. Dan ketika kami beramal, jadikanlah sebagai amal soleh yang kau terima di sisimu, sebagai bekal kami kembali kepadamu. Curahkanlah kepada kami rizkimu yang luas, rizkimu yang barokah, rizkimu yang halalan thayyibah, rizkimu yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Rizki yang membuat kami mampu berkurban dan berbagi kepada saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan terbaik. Wafatkan kami ketika sujud dan ruku di solat-solat kami ya Allah. Wafatkan kami ketika tilawah Al-Quran. Wafatkan kami ketika saum. Wafatkan kami ketika berbagi dan berjuang di jalan-Mu ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan berbuat dosa, bergejimang kezaliman dan kemungkaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala kebaikan, kemudahan, kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat kami. Jauhkan kami dari segala niat, perkataan dan perbuatan dosa yang menyebabkan kami masuk ke dalam jurang neraka-Mu yang pedih. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai yang maha pengasih. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbana, terimalah doa kami, kabulkanlah segala cita-cita kami, karena Engkaulah yang maha penerima doa lagi maha mendengar. Wa tub alaina, terima taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Karena hanya sungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.